Hantu gaun merah tersebut bilang sekarang Yeyu berpikir untuk menjaga pikirannya tetap waras. Tapi itu sudah terlambat. Menurut Yeyu, mereka sudah ditakdirkan untuk bertemu. Jika hantu tersebut memiliki keinginan yang belum terpenuhi, maka katakan saja padanya. Yeyu pasti akan melakukannya untuknya setelah keluar dari sana. Kata hantu tersebut di situasi seperti ini masih saja ingin membodohinya. Mental Yeyu cukup bagus menurutnya. Hantu itu pun bertanya berapa banyak wanita yang telah Yeyu bodohi selama ini. Yeyu bilang dia adalah orang yang selalu memegang perkataannya. Tidak pernah membodohi wanita manapun, terutama wanita yang cantik. Hantu tersebut kembali mengatakan kalau dia sudah menjadi pelayan untuk master selama bertahun-tahun. Sudah melihat semua trik. Jangan berpikir memainkan trik rendahan padanya. Yeyu lalu bertanya, master yang dia bicarakan mungkinkah master pedang yang ada di makam kuno ini? Menurut hantu itu, meskipun makam kuno berada di dunia bawah, juga meletakkan potensi besar ingin membangkitkan jiwanya. Bahkan jika itu master, benar-benar tidak akan bisa membuat dunia bawah. Tidak bisa membuat hantu sungguhan, semuanya akan sia-sia. Yeyu seketika merasa kalau hantu tersebut pasti adalah pelayan kaisar kuno. Bahkan jika seluruh orang di akademi ini yang datang, juga tidak akan bisa menghentikannya. Hantu itu kembali bilang berani memasuki makam benar-benar telah mengganggu tidur panjang masternya. Hanya dengan menyerahkan jiwa Yeyu untuk membayar itu semua. Yeyu pun bertanya apakah tidak ada lagi pilihan lain. Menurut hantu tersebut, kecuali Yeyu memiliki kekuatan untuk melenyapkan jiwanya, maka mungkin masih ada kesempatan. Saat dulu banyak jenius yang tidak terhitung jumlahnya kalah di tangan hantu itu. Bagaimana seorang Yeyu bisa sebanding dengan mereka? Yeyu berpikir teknik buku surgawi bahkan masih tidak bisa untuk menyakiti hantu tersebut. Hantu itu sangat senang mengetahui Yeyu yang mempunyai buku surgawi. Seketika dia ingin meluluhkan jiwa Yeyu, mengendalikan tubuhnya dan sekali lagi membangkitkan makam. Membawa buku surgawi ke masternya. Yeyu bilang rencana hantu tersebut sangat bagus. Tapi juga harus tanya dulu pendapatnya yang punya buku seperti apa. Dan hantu itu mengatakan dia tidak perlu persetujuan Yeyu. Hantu tersebut menyuruh Yeyu agar berhenti melawan. Begitu dia menyerang jiwa Yeyu, Yeyu akan berubah menjadi iblis. Jiwa Yeyu cukup kuat tapi hanya bisa menjadi makanannya. Hantu itu menarik kata-katanya tadi, Yeyu bisa dianggap lumayan jenius. Jadi dia harus memurnikan jiwa Yeyu. Mereka yang ada di luar merasa semuanya telah berakhir. Yeyu sudah dikendalikan hantu tersebut dan hanya Yeyu yang tahu teknik rahasianya. Tapi Shen Po Qian menyuruh semua agar jangan pasrah. Mereka sekarang sudah menjadi hantu juga, kenapa masih harus takut kepada hantu? Guru Shen bilang mereka semua belum mati. Mereka pasti sedang terjebak di dalam ilusi hantu itu. Guru Shen merasa Yeyu memang telah dirasuki tapi masih belum sepenuhnya. Sang Guanxie kemudian bertanya, pernahkah Guru Shen mendengar soal pelayan kaisar kuno? Guru Shen menjelaskan ada sebuah catatan di dalam Papiliun Kuno Akademi. Sebelum kaisar kuno terakhir meninggal, dia mempunyai pelayan yang sangat penyayang. Pelayan itu berada di ranah Raja Suci. Juga telah memenggal banyak praktisi kuat dan suka memakai gaun merah. Karena itu kaisar kuno memberinya nama Hong Yi. Generasi selanjutnya juga memanggilnya dengan sebutan pelayan Hong Yi. Seketika Sang Guanxie sadar kalau hantu barusan bukankah si pelayan Hong Yi tersebut? Guru Shen berpikir kekuatan Yeyu saat ini benar-benar sangat kuat. Itu mungkin karena dirasuki pelayan Hong Yi. Di Akademi Yin Yang, formasi yang para guru sudah kembangkan masih tidak bisa untuk membuka makam kuno. Metode kaisar kuno memang sangat hebat. Menurut salah satu guru, nenek moyang menggunakan setengah hidupnya untuk menutup pintu makam. Dengan kemampuan mereka saat ini, sulit untuk menggoyahkannya. Jika mereka menggunakan fondasi Akademi Yin Yang atau menggunakan potensi besar Akademi, mungkin bisa membukanya secara paksa.
Tapi konsekuensinya sangat besar jika menggunakan potensi akademi hanya karena 8 murid dan guru Sin yang terjebak di dalam makam. Namun bagi guru lainnya, sebagian besar orang yang ada di dalam memiliki latar belakang yang kuat. Mereka pasti tidak akan merelakannya. Menurut guru Daimunan yang ditakutkan setelah masalah ini tersebar, beberapa aula kuno pasti akan mengambil kesempatan untuk ikut campur. Akademi Yin Yang dapat memperoleh pijakan di Dongxiang Shenshu berkat potensi besar leluhur dan makam kaisar kuno. Bagaimanapun juga tidak bisa menggoyahkan fondasi akademi. Tidak boleh membiarkan kejadian ini tersebar. Menurut guru lainnya, Xi Jingyi dan beberapa murid dalam daftar peringkat telah diperintahkan untuk turun. Sementara waktu beritanya tidak akan menyebar, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Dekan Baining mengatakan beberapa murid di dalam termasuk guru Sin, mereka semua adalah talenta langka di Dongxiang Shenshu. Tidak bisa membiarkan mereka mati seperti ini. Baining menyuruh agar kumpulkan kekuatan spiritual lagi dan mengubah teknik Yin Yang sepenuhnya. 杨树是。